Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2930. Boom! Dengan pikiran ini, aura Lin Yan perlahan keluar. Namun, kekuatan Lin Yan telah lama tertahan. Praktisi lain tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Dong Bai pun hampir tidak bisa merasakan kekuatan Lin Yan. Tapi dia tidak takut. Bahkan jika dia mengalahkan Zhou Wentong, bagaimana? Di Lingyuan ini, kecuali Su Chen dan beberapa lainnya, tidak ada yang berani menyerang praktisi klan Dong mereka. Boom! Karena itu, dia melangkah maju, menatap Lin Yan, dan melepaskan aura dinginnya. Berhenti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Chu Bai datang. Tuan Chu. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Bai adalah seorang dosen di Lingyuan, mereka masih memiliki sedikit rasa hormat. Bagaimanapun, Chu Bai adalah seorang kaisar sejati. Menghadapi pria sekuat itu, mereka tidak berani bertindak gegabah. Besok, kamu masih harus meninjau, kembalilah. Chu Bai menatap Lin Yan dan berkata. Lin Yan mengangguk. Tianyuan sangat rumit. Hanya dalam satu hari, mustahil untuk melihat dengan jelas. Aku hanya bisa kembali dulu. Sepertinya seleksi dalam ilusi hutan bambu tidak sesuai dengan namanya. Beberapa orang menggunakan berbagai cara untuk mengalahkan Nan Wen, Zhou Wentong, dan yang lainnya, tetapi sekarang mereka tidak berani melawanku. Dong Bai mencibir. Mendengar ini, Lin Yan berhenti. Tidak, klan Dong cukup kuat di Tianyuan ini. Chu Bai menggelengkan kepalanya dan berbisik kepada Lin Yan. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Karena Chu Bai telah berbicara, dia tidak akan bergerak lagi. Benar, sebuah suara jatuh, dan Mu Qianshan muncul. Ini membuat Chu Bai mengerutkan kening. Seleksi dalam ilusi hutan bambu tidak dihitung pada akhirnya karena seseorang curang. Mu Qianshan berteriak. Petik 2. Brak, suara ini membuat banyak orang tampak tercengang. Mungkinkah Fen Lou benar-benar curang? Zhou Wentong, seorang jenius di generasinya, berasal dari sekte reinkarnasi Gunung Wuyun. Dia tak terkalahkan dalam hidupnya dan memiliki reputasi besar di benua Tianshuan. Akibatnya, dia datang ke alam Tiangeng ini dan dikalahkan dalam ilusi hutan bambu. Tidak banyak orang yang mempercayainya. Mungkin San, semuanya harus berdasarkan bukti. Ilusi hutan bambu adalah hasil kondensasi dari kaisar bambu. Bagaimana mungkin Fen Lou curang? Teriak Chu Bai. Wakil presiden akan meninjaunya, yang berarti dia mungkin curang. Dalam hal ini, apakah perlu bukti? Mungkin San membawa wakil presiden keluar, jadi Chu Bai harus menanggungnya. Lupakan saja, kalau kau tidak berani melawanku, pergilah. Kurasa kau tidak perlu ikut serta dalam peninjauan besok, kalau tidak kau akan malu. Dong Bai mencibir. Aduh. Desah Chu Bai. Lin Yan datang ke sini hari ini dan ditakdirkan untuk dipermalukan. Mungkin San mendapat dukungan dari wakil presiden. Dan di belakang Dong Bai adalah klan Dong. Sekalipun dia ingin membantu Lin Yan, dia tidak berdaya. Siapa bilang aku tidak berani melawan? Namun, Lin Yan angkat bicara. Fen Lou, kau tidak bisa. Jika kau melawannya, kau akan menyinggung klan Dong. Lagi pula, kau harus melakukan peninjauan besok, jadi kau tidak boleh terlalu banyak menghabiskan energi. Chu Bai menatap Lin Yan dan berkata. Di kehampaan, ia dibunuh oleh seorang kultivator seperti itu. Chu Bai menyaksikan sendiri kekuatan Lin Yan, yang setidaknya mampu menyaingi alam kaisar surgawi. Mungkin memang benar ia mengalahkan Zhou Wentong. Namun, kekuatan Dong Bai tidak boleh diremehkan. Terlebih lagi, ini adalah gunung bersalju. Lin Yan memilih tinggal di halaman api. Jika dia bertarung di sini, dia akan menderita kerugian besar. Jika dia gagal lulus ujian besok karena ini, itu akan menjadi kerugian besar. Dia hanya orang lemah. Tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan. Lin Yan melangkahkan kakinya dan berdiri di depan. Orang lemah. Apakah dia sedang membicarakan Dong Bai? Meskipun dia seorang kultivator klan Dong, dia direkrut terlebih dahulu, dan tingkat kekuatannya sendiri berada di level kaisar. Ini sudah cukup untuk disebut jenius. Tapi di mulut Lin Yan, dia orang lemah. Sombong. Bahkan Mu Qianshan mencibir, Dong Bai, kalau begitu, kau harus melawannya, agar dia tahu bahwa yang terbaik adalah menjadi orang jujur di Tianyuan ini. Oke, Dong Bai tersenyum. Dong Bai memiliki keyakinan penuh untuk bertarung di sini. Selama bertahun-tahun, klan Dong telah menduduki gunung salju ini, yang juga membuat kultivator lain tidak menyadari keajaiban gunung salju ini. Saat dia berdiri di sini, rasanya seperti berada di dojonya sendiri.
Boom! Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergerak, dan energi di sekitarnya meledak, disertai kekuatan gunung salju di bawahnya, dan kekuatan seperti badai salju menyapu Lin Yan. Dalam cuaca dingin yang ekstrim, orang bisa berubah menjadi patung es. Chu Bai mengerutkan kening. Dia tahu bahwa sekarang setelah dia mulai, Lin Yan hanya bisa bertarung. Namun, gunung salju ini terlalu misterius. Lin Yan takut akan sulit untuk mengulasnya besok. Menghadapi Dong Bai, Lin Yan menyipitkan matanya. Sekarang, terlalu banyak orang yang memperhatikan. Namun, Lin Yan juga tersenyum. Ini tepat. Boom! Dia mengepalkan telapak tangannya. Dengan Tianbing di tubuhnya, bagaimana mungkin dia peduli dengan dingin seperti itu? Ketika telapak tangannya terbuka, badai salju yang dipadatkan oleh Dong Bai langsung runtuh, dan sosok Lin Yan seperti kilat dan telah datang di depannya. Ini tidak mungkin. Dong Bai terkejut. Bahkan praktisi lain seperti melihat hantu. Adegan tadi terlalu cepat. Bang! Tanpa jeda, Lin Yan melancarkan aksinya sekaligus. Ia langsung menendang Dong Bai, menjatuhkannya di udara, dan jatuh di gunung salju dengan suara gedebuk. Desis. Hanya satu gerakan ini saja sudah membuat banyak orang terkesiap. Dong Bai adalah Kaisar Langit. Lin Yan benar-benar mengalahkan seorang Kaisar Langit. Bukankah kekuatannya jauh lebih kuat? Aduh. Namun, meski begitu, Chu Bai masih mendesah dalam hati. Dan Mu Qianshan, sebuah senyum tersungging di sudut mulutnya. Setelah mengalahkan Dong Bai, Lin Yan tak akan bisa bertahan lama di alam surgawi ini. Lagi pula, di mata mereka, serangan instan Lin Yan bisa menguras banyak tenaga. Sangat sulit bagi seorang kultivator untuk memulihkan kekuatan dari serangan semacam itu dalam waktu kurang dari sehari. Namun, Lin Yan tak peduli. Ia hanya menyerang, tapi tak menguras banyak tenaga. Terlebih lagi, meskipun banyak energi yang terkuras, dalam alam Tianyuan dengan kekuatan langit dan bumi yang melimpah, orang lain tidak dapat pulih dalam waktu lebih dari setengah hari, tetapi Lin Yan, aku khawatir pemulihannya akan memakan waktu kurang dari setengah jam. Kau, berani memukulku. Dong Bai sangat marah, dan tiba-tiba berdiri. Namun, ia mendapati napasnya tidak teratur, dan jelas tulang serta ototnya terluka. Namun, rasa dingin melintas di matanya, dan cahaya dingin langsung memancar. Melihat cahaya ini, Chu Bai sangat marah. Chu Bai, apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan ikut campur dalam kompetisi antar siswa? Mu Qianshan segera menghalangi Chu Bai. Dia menggunakan senjata. Chu Bai mencibir. Oh, benarkah? Kata Mu Qianshan, tetapi ia tidak menghindar. Dalam hal ini, Chu Bai hanya bisa menyaksikan cahaya dingin itu bergerak ke arah Lin Yan.